Pernahkah kamu merasa setiap memulai hubungan yang serius, selalu ada aja yang merusaknya? Bukan sekali atau dua kali, tapi berkali-kali. Seakan polanya tuh sama. Sudah sudah berusaha menjadi yang terbaik, berdoa, bahkan berharap. Tapi ujung-ujungnya sama, gagal. Konon katanya sebagian orang menyebutnya, wah, itu mah nasib buruk. Bahkan ada yang menyebutnya, wah, mungkin kamu trauma karena hubungan masa lalu. Tapi bagaimana kalau yang menghalangi jodohmu itu makhluk tak kasat mata? Konon katanya orang terdahulu menyebutnya, wah ini mah energi dari masa lalu ya. Terus ada yang menyebutnya, mungkin ada kata-kata yang kamu tak sadari yang membuat hati orang untuk kecewa atau apa, sakit hati. Bahkan ada yang menyebutnya, kamu pernah menjalin ikatan dengan seseorang tapi belum selesai. Nah, di video kali ini saya akan membahas penyebab penghalang jodoh, sebab yang tak disadari, dan bagaimana cara mengenalinya sebelum semuanya itu terlambat. Tonton videonya sampai akhir, siapa tahu jawaban yang kamu cari selama ini ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kusyairi Doang dengan saya Mangkus. Kali ini kita akan membahas penghalang jodoh versi wanita ya. Versi wanita. Nah, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya itu versi cowok. Nah, kali ini saya akan membahas versi wanita. Ada teman saya wanita curhat ke saya bahwa si dia ini banyak cowok yang datang niat serius datang ke rumahnya, bahkan ada yang sudah tunangan, seminggu lagi mau akad, si cowok ini membatalkan semua janjinya. Pastinya malu ya. Sebab apa? Si keluarga wanita ini udah sebar undangan, bahkan tetangga-tetangga udah pada tahu. Malunya pasti luar biasa itu. Tapi perlu sobat mistis ketahui bahwa kejadian ini bukan sekali dua kali. Si cewek ini nih, dia hitung sering, bahkan sampai nggak terhitung, saking banyaknya katanya laki-laki yang seperti itu, sampai dia pasrah. Aduh,
Gimana ya katanya. Dia udah malu di lingkungan keluarganya tuh udah malu, lingkungan tetangga udah malu. Bahkan tetangga-tetangga nyebutnya ke dia lelesaheun katanya ya. Kalau di Sunda lelesaheun, susah jodoh. Terus dia menyebutkan kadang dia yang suka cowoknya gitu kan. Kadang si cowoknya suka ngebat mau nikah, dia hanya nggak mau. Terus aja berulang gitu. Bahkan dia mau, si cowoknya mau, tapi seminggu lagi gagal. Ini bukan karena kasus perselingkuhan, bukan. Tapi si cowok ini menghilang tanpa jejak, tanpa alasan yang jelas. Tapi rata-rata dia menyebutnya tiba-tiba nggak mau, tiba-tiba nggak suka sama dia tuh. Bingung nggak? Bingung lah. Kenapa coba? Kenapa nggak sebelumnya gitu? Sebelum ke jenjang yang lebih serius, sebelum tetangga-tetangga tahu bahwa mereka itu mau nikah. Saya tanya, kamu selingkuh nggak? Enggak katanya. Nah ini khusus untuk wanita ya, banyak faktor ya. Bahkan teman-teman saya yang wanita sering curhat ke saya tuh, ada yang karena saya tanya, pernah nggak kamu nyakitin cowok? Nah khusus yang ini ya, kita ceritain yang ini ya, khusus yang ini. Alhamdulillah saya nggak pernah nyakitin cowok seingat dia gitu ya. Nggak pernah nyakitin dengan cowok dengan kata-kata atau menolak dengan secara kasar, nggak pernah. Karena apa saya menyebutkan itu? Karena banyak kasus kalau kata orang Sunda mah gini, awas ya nolak ke aing, hese saya jodoh maneh, tah gitu, susah jodohnya ku aing digawean, kan ada peribahasa gitu kan ya, dikerjain ya dengan cara dimantra-mantrai gitu kan. Saya tanya enggak, bahkan justru dia yang sering disakitin, diselingkuhin gitu, dengan alasan ya tiba-tiba nggak suka aja dengan mukanya, tiba-tiba nggak suka aja dengan kelakuannya, bahkan dia nggak neko-neko gitu dari segi kelakuan, bahkan dari muka nggak jelek-jelek amat gitu kan ya. Nah, di sini kita akan bahas penyebabnya seperti apa dan bagaimana cara menanggulanginya ya. Nah, terus saya tanya, kamu pernah nggak main ke suatu tempat gunung, di situ ada sebuah danau dan kamu main di situ? Dengan spontanitas saya pengen bertanya itu gitu. Terus dia mengingat, nanti. Oh, katanya dia pernah main ke daerah Ciwidey. Di situ ada situ besar dan dia main di situ, dia mandi di situ sama teman-temannya. Biasalah ya, anak muda gitu kan ya, lagi happy-happynya gitu kan ya. Dan benar, ternyata di dalam dirinya ada sesosok makhluk jin laki-laki yang menyukai dirinya disebabkan dia mandi di tempat tersebut. Buat teman-teman cewek, buat sobat mistis khusus yang gender cewek, hati-hati kalau main di alam ya. Jangan sampai auratnya kita terbuka, ada si jin laki-laki nyasar ngelihat kita, lalu dia jatuh cinta. Nah ini akibatnya, susah jodoh.
Ya kadang mau gimana ya, orang itu tempat main asik itu kan. Nah solusinya gimana? Coba kita ini aja, kita berdoa, kita minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kulhu, membaca Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi sebelum kita main di tempat tersebut. Ya, kalau kata orang Sunda mah jangan sampai bobo lucunan. Kalau sudah berdoa jangan bobo lucunan lah, pakai baju biasa lah ya. Jangan pakai baju pendek ya, panjang aja nggak apa-apa. Nah terus ciri-ciri fisik yang terasa itu seperti apa? Lalu saya bertanya nih ke si cewek ini, terus kamu ini nggak bagian pinggang sakit nggak? Kadang di depan nih, di depan apa? Kalau bahasa Sunda mah tarang baga, ya, ting bahasa Indonesianya apa ya? Di bawah pusar sedikit ya. Kadang suka sakit nggak, kata saya. Kadang suka ada yang berjalan nggak? Seseresetan gitu. Apa ya seseresetan teh? Kayak pokoknya mah ada yang ngagilisir, apa ngagilisir? Kayak ada yang berjalan di bawah kulit sedikit gitu. Di bawah kulit, di atas daging. Di antara urat-urat tuh ada kayak ada yang berjalan gitu, geser. Terus sering sakit pinggang gitu, tapi pindah-pindah, kadang kiri kadang kanan, padahal dia nggak kerja berat. Saya tanya begitu. Apa coba jawabannya? Yes, betul, 100% itu yang saya rasakan. Terus dia bertanya, kok Mangkus bisa tahu? Orang ciri-cirinya seperti itu, kalau ada sesuatu yang janggal, jin masuk ke tubuh wanita, pasti diamnya di area rahim. Kenapa di area rahim? Karena di sana ada disebutnya area ovarium ya. Terus ada area vaginus. Yang di situ ini namanya saya menyetubuhi secara online. Saya nyebutnya gitu. Okay. Menyetubuhi secara online gitu ya. Kacau cuk saya itu ya. Nah, makanya buat wanita hati-hati. Takutnya ada jin laki-laki yang menyukai dirinya, terus dia menyetubuhi wanita itu di dalam dirinya tanpa disadari. Ciri-cirinya apa lagi secara batinnya nih? Saya tanya nih, kamu sering mimpi jima nggak? Jadi jima tuh hubungan layaknya suami istri ya, bersetubuh gitu ya. Apa coba jawabannya? Hampir tiap malam dia mimpi jima itu. Dan setelah mimpi itu, dia lemesnya luar biasa. Ngeri. Ngeri. Nah, setelah saya bertanya dengan ciri-ciri tersebut, akhirnya saya simpulkan semua yang saya tanyain positif semua. Berarti penyakitnya apa? Ini penyakitnya ada jin yang menyukai wanita tersebut dan jodohnya dihalangi sama jin ini. Yang nggak dihalangi gimana ya? Dia sudah merasa cewek ini istrinya, terus mau nikah sama orang lain yang nggak mau tuh di dua. Liar. Makanya buat teman-teman wanita, buat sobat mistis wanita yang merasa dalam dirinya, yang merasa ciri-ciri yang saya tadi sebutin semua ada dalam diri kalian, komen-komen di bawah. Nanti saya kasih solusinya seperti apa, cara nanggulanginya seperti apa, dan bagaimana cara menghilangkannya.
agar jodoh kalian enteng gitu. Lanjut ke pembahasan. Terus dia bertanya, terus gimana Mangkus? Ya harus dihilangin, harus diusir, harus dibebasin ikatannya, harus dihilangin ikatannya ini. Ya gimana katanya cara menghilanginnya? Nanti cara menghilangkan ikatan jin laki-laki atau perempuan kita bahas ya di next video. Kalau saya jelasin di sini terlalu panjang karena durasi ya. Nah, ketika dia bertanya itu, ya susah buat dijelasinnya ya, kata saya tuh. Ada teknik-teknik yang nggak bisa dijelaskan ya tekniknya ya. Itu mau saringan atau rasengan atau pakai manginkyu saringan gitu. ya wae lah saya tuh. Nah, setelah saya simpulkan bahwa ini karena pengaruh jin laki-laki tersebut, karena jin laki-laki ini merasa si wanita ini adalah istrinya. Nah, akhirnya secara singkat cerita, saya negosiasi lah sama si jin laki-laki ini. Singkat cerita, walaupun ada pertempuran ya, akhirnya dia mengalah. Akhirnya dia ke tempat asalnya. Dan apa yang terjadi coba? Sama seperti video sebelumnya sama cowok. Sebulan setelah hilang si jin laki-laki ini, dia sudah menikah. Luar biasa kan pengaruhnya. Sekali lagi, buat teman-teman cewek, hati-hati kalau main ke alam. Sebisa-bisa kita harus berdoa, minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari jin laki-laki atau perempuan yang menyukai kita ya. Karena apa? Karena ini ada riwayatnya, jin menyukai manusia, ada. Kalau dijelasin di sini ini terlalu panjang ya, karena kan durasi ya. Sekali lagi, buat sobat mistis, khususnya perempuan yang mengalami hal-hal yang tadi saya sebutin, coba komen di bawah, siapa tahu saya ada solusinya. Yang susah jodoh, siapa tahu saya ada solusinya. Nah, khusus untuk susah jodoh ini ada beberapa faktor ya, selain yang saya sebutin di video ini dan saya sebutin di video sebelumnya. Nanti kita next buka penyebabnya yang lain ya di next video ya. Karena kan kalau di sekali ini tuh durasinya panjang. Nah, singkat cerita, setelah diusir nih, dia laporan. Ya alhamdulillah katanya, ya udah nikah. Ada yang mau, katanya dia mau, saya juga mau. Ya pokoknya mah sama-sama cinta lah gini ya. Okay. Sudah gini gitu ya. Ya buat saya pribadi ya alhamdulillah bisa ngasih solusi ya. Syariat lah ya. Tetap hakikatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman, buat sobat mistis yang nonton video ini. Mudah-mudahan ini solusi yang terbaik. Mudah-mudahan ini jawaban yang kalian cari selama ini. Kenapa bisa susah jodoh, kenapa bisa selalu rusak aja jodohnya gitu, nggak sampai ke jenjang pernikahan. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan share untuk video berikutnya, untuk solusi berikutnya tentang kejadian mistis yang kalian alami di diri maupun di lingkungan kalian ya. Maaf kata bila ada
kata-kata saya yang kurang berkenan, bila ada kata-kata saya yang banyak salah karena kesalahan datang dari diri pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen-komen juga buat kalian yang mengalami hal-hal yang saya tadi sebutin. Bye.